Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Aston Villa lirik Steven Gerrard. Villa resmi memecat Dean Smith setelah kekalahan 0-1 dari Southampton. Demi menaikkan moral tim dan juga posisi di klasemen, Villa kini mencari sosok yang tepat. Pilihan itu sepertinya bakal jatuh ke Gerrard. Villa kini dikepalai Christian Purslow selaku CEO yang merupakan mantan managing director Liverpool semasa Gerrard masih bermain. Kedekatan keduanya bisa jadi faktor utama Gerrard berpaling ke Villa dan meninggalkan Rangers. Gerrard, dikabarkan Daily Mail tertarik untuk mempelajari proposal penawaran Villa. Peran sentral Joao Cancelo di Manchester City musim ini. Joao Cancelo mempunyai peran sentral di Manchester City musim ini. Di Liga Inggris sejauh 11 pertandingan, Cancelo mampu melepaskan sebanyak 863 umpan, 321 diantaranya merupakan umpan akhir. Semua statistik itu yang terbanyak di antara para pemain City. Cancelo juga melepas sebanyak 126 umpan di daerah sepertiga akhir, 69 operan ke kotak penalti lawan, dan mampu mencatatkan 26 tembakan. Pujian untuk Cancelo terucap dari ex-back kanan MU Gary Neville. Keduanya pernah bekerja sama saat masih sama-sama di Valencia. Kerasnya latihan di tangan Conte. Antonio Conte resmi menangani Tottenham Hotspur sejak 2 November lalu. Sergio Reguilon mengakui tim belum mendapatkan cukup waktu untuk bisa menerapkan ide-ide Antonio Conte sepenuhnya. Tetapi bahkan dengan kesempatan yang masih minim ini, ia sudah bisa merasakan tuntutan besar dari Conte. Latihan bukan hanya berat secara fisik, tetapi juga secara mental karena mesti menyerap banyak informasi. Untuk meningkatkan pemahaman taktik, para pemain mesti menonton banyak video rekaman. Sementara di tempat latihan mereka harus banyak berlari karena Conte menginginkan transisi yang cepat. Masa depan suram Alvaro Morata. Alvaro Morata merupakan pemain dengan status pinjaman di Juventus dari Atletico Madrid. Juventus meminjamnya sejak September 2020 sampai akhir Juni 2022 mendatang. Musim ini Alvaro Morata lagi memble. Dari 11 laga di Liga Italia, Morata baru mengemas 2 gol. Hal itulah yang dirasa pihak Juventus kalau Morata sudah habis. Di sisi lain, Juventus lebih memilih Moiskin untuk dipermanenkan, yang mana penyerang muda itu sedang dalam masa pinjaman dari Everton sampai tahun 2023 dan punya opsi pembelian permanen. Jadi, kemana Morata melangkah? Akankah ia kembali ke Atletico? Imbas badai cedera, 2 staf pelatih Barcelona dipecat. Xavi Hernandez langsung bersih-bersih usai jadi pelatih baru Barcelona. 2 staf medis langsung dipecat menyusul badai cedera Los Culés. Mereka adalah Juan Jobrau dan pelatih fisik Albert Roca. Bagaimana tidak, ketika Xavi menaikkan kontrak di Camp Nou kemarin, ada 11 pemain Barcelona berada di ruang perawatan. 3 yang terbaru adalah Ansu Fati, Nico Gonzalez, dan Eric Garcia. Sebagai gantinya, Xavi membawa lagi Jaume Munil dan dokter tim Richard Runa yang beberapa tahun lalu pernah bekerja di Barcelona, dipanggil kembali. Intip latihan perdana Xavi Hernandez di Barcelona. Xavi Hernandez menggelar sesi latihan pertamanya sebagai pelatih Barcelona. Dia datang di Ciutat Esportiva Joan Gamper dengan didampingi Presiden klub Joan Laporta. Hanya ada 6 penggawa utama Barcelona yang mengikuti hari latihan perdana bersama Xavi. Mayoritas penggawa Blaugrana sudah lebih dulu pergi memenuhi panggilan tim nasional menuju jeda internasional. Pada kesempatan yang sama, Xavi turut bertemu pemain-pemain Barcelona yang tengah menjalani pemulihan cedera. Ada Ansu Fati hingga Ousmane Dembele yang menyambut sang pelatih anyar di ruang ganti. Dembele sering cedera, Xavi tetap kekeh mau perpanjang kontraknya.
Masa bakti Dembele di Blaugrana memang sudah mau habis, mengingat kontraknya akan berakhir pada Juni 2022, usai dirinya diboyong ke Camp Nou dari Borussia Dortmund pada 2017. Xavi berharap pemain cepat asal Prancis tersebut mendapatkan kontrak baru dan tetap bertahan di bawah asuhannya. Dengan begitu Dembele masuk ke skema permainan yang akan diterapkannya di klub Katalan. Sangat jelas bagi saya bahwa Dembele harus terus di Barcelona. Pembaruannya adalah prioritas, kata Xavi dikutip dari Marca. PSG laporkan Argentina ke FIFA. Direktur olahraga PSG, Leonardo, mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala upaya untuk menghentikan Lionel Messi membela timnas Argentina. Sebelumnya diketahui manajemen PSG kesal dengan tindakan timnas Argentina yang seenaknya sendiri memanggil pemain yang sedang cedera. Messi diketahui absen dalam 2 laga terakhir PSG. Pelatih Mauricio Pochettino tidak memainkan Messi lantaran masih dalam tahap pemulihan atas cedera hamstring yang menimpa sang bintang. Messi memang sudah lama menderita cedera hamstring kambuhannya. Pada gelaran Copa America 2021, Messi bermain untuk timnas Argentina dalam keadaan cedera. Comeback ke timnas Swedia, Ibrahimovic yakin bisa main sebanyak mungkin. Zlatan Ibrahimovic akan kembali membela timnas Swedia. Mentas lagi bersama timnas Swedia. Di umurnya yang menginjak 40 tahun, Ibrahimovic kembali dipercaya membantu Victor Lindelof dan kolega pada 2 laga tandang. Swedia akan menghadapi Georgia pada Jumat 12 November 2021 dan Spanyol pada Senin 15 November 2021. Sembari bercanda, Ibrahimovic mengutarakan kebahagiaannya pada jumpa pers jelang menghadapi Georgia. Dia bangga kepada dirinya sendiri lantaran bisa bermain di level internasional di usia senja. Ia pun bilang bahwa dirinya bisa main sebanyak mungkin untuk Swedia. Paulo Dybala segera perpanjang kontrak bersama Juventus. Kabar terbaru datang dari Juventus. Agen Paulo Dybala, Jorge Antun, diperkirakan akan tiba di Italia bulan ini untuk menyelesaikan perpanjangan kontrak. Striker Juventus itu diperkirakan akan menandatangani kontrak baru. Itu setelah dilaporkan mencapai kesepakatan berdurasi 4 tahun di Allianz Stadium. Wartawan Sky Sport Italia, Fabrizio Romano, melaporkan Antun sedang mengatur perjalanan ke Eropa bulan ini dan tampaknya akan menyelesaikan perpanjangan kontrak dengan Juventus. Dua pihak disebut telah mencapai kesepakatan mengenai kesepakatan baru yang berlaku hingga Juni 2026. Kontrak pemain asal Argentina itu diketahui akan berakhir pada Juni 2022. Dipanggil timnas Inggris, begini respon gelandang Arsenal. Kabar baik datang dari gelandang anyar Arsenal, Emil Smith-Rowe. Untuk pertama kalinya ia mendapat panggilan skuad senior timnas Inggris. Terlepas dari absennya beberapa pemain kunci, pemanggilan Emil ke skuad senior timnas Inggris juga didasari oleh meningkatnya performa sang pemain. Usai dipanggil timnas Inggris, Emil memberikan respon berkelas di media sosial. Hal itu membalas cuitan akun Twitter timnas Inggris. Cristiano Ronaldo ancam tinggalkan MU tahun depan. Ketidakpuasan Cristiano Ronaldo terhadap penampilan Manchester United di musim ini mulai tercium awak media. Akibatnya muncul beberapa spekulasi yang menyebut jika CR7 bakal hengkang pada musim panas mendatang. Andai MU gagal membawa gelar Liga Champions musim ini, maka Ronaldo kemungkinan bakal hengkang dari Old Trafford. Itu sebagaimana dilaporkan Express. Dalam laporannya, Ronaldo bakal memaksa keluar di musim panas mendatang jika nasib klub tidak berubah. Kemungkinan itu bisa terjadi, apalagi mega bintang asal Portugal itu belum lama ini menyatakan bahwa dia tidak kembali ke Liga Inggris untuk melihat sisa tahun karirnya. Paul Pogba terancam absen sampai tahun baru. Kabar cedera Paul Pogba sudah dikonfirmasi secara resmi oleh pihak Manchester United maupun timnas Prancis. Gelandang berusia 28 tahun itu mengalami masalah di paha ketika menjalani latihan bareng timnas Prancis. Pogba diklaim mengalami cedera pada otot quadriceps di paha kanan dan harus meninggalkan kamp timnas Prancis.
Selain kudu melewatkan 2 partai kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Kazakhstan 13 November dan Finlandia 16 November, problem lebih pelik dialami Manchester United. Setan Merah terancam tak bisa menggunakan jasanya selama 8-10 pekan ke depan. Dengan kata lain, Paul Pogba amat mungkin melewatkan pertandingan di sisa kalender 2021 dan baru kembali setelah tahun baru 2022. Marcus Rashford diberi penghargaan NBA oleh Prince William. Marcus Rashford baru saja mendapatkan gelar kehormatan dari kerajaan Inggris yang diwakili oleh Pangeran William, yakni penghargaan NBA. Dilansir dari Mirror, NBA merupakan penghargaan tertinggi ketiga yang diberikan oleh kerajaan Inggris untuk masyarakat yang berada di wilayah Britania Raya. Mendapatkan gelar penghargaan tersebut tidaklah gampang. Seseorang dituntut harus melakukan aksi nyata untuk membuat perubahan seperti kepedulian terhadap sesama yang berdampak baik untuk kehidupan sosial. Hal itu yang dilakukan oleh Rashford. Tahun lalu ia membuat aksi nyata menyelamatkan anak-anak kurang mampu di Inggris agar tidak kelaparan. Chelsea dan Atletico Madrid berseteru terkait transfer Saul Niguez. Chelsea kabarnya sedang berseteru dengan Atletico Madrid terkait Saul Niguez, di mana tim besutan Thomas Tuchel ingin mengakhiri kontrak pinjaman sang gelandang yang harusnya berlangsung selama 1 musim menjadi hanya 2 bulan saja. Saul dianggap kesulitan menunjukkan dampak di Stamford Bridge dan hanya bermain selama beberapa menit saja di Premier League musim ini. Akan tetapi sang manajer harus siap kecewa karena Los Rojiblancos kabarnya tidak ada niat untuk mengizinkan The Blues untuk mengakhiri kesepakatan pinjam lebih awal sehingga membuat posisi tim London Barat dan Saul menjadi tidak menentu. Kabar terkini seperti dilansir Marca mengungkapkan tidak ada klausul dalam kesepakatan mereka dengan The Blues yang menyebutkan dapat mengirimkan kembali Saul lebih awal tanpa ada restu dari Atletico. Blunder saat derby, AC Milan bakal didepak pemain anyarnya di bursa transfer Januari. Baru diboyong musim panas lalu, AC Milan berencana mendepak Fode Ballo-Touré di bursa transfer Januari setelah dianggap gagal dan bikin blunder di laga derby. Diturunkan sebagai starter, ia membuat kesalahan yang berbuah penalti akibat tackle-nya kepada Matteo Darmian. Beruntung eksekusi Lautaro Martinez bisa digagalkan Cyprian Tarantusanu, sehingga Milan terhindar dari kekalahan. Dilansir Sport Mediaset, manajemen dan tim pelatih Rossoneri menyadari bahwa sang bek kiri masih kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan berencana melepasnya sebagai pemain pinjaman pada bursa transfer Januari nanti. Keluarga Maradona gugat pemberi izin jersey baru Napoli. Keluarga Diego Maradona menggugat Stefano Sessi lantaran memberikan izin kepada Napoli untuk menggunakan gambar sang legenda tanpa persetujuan. Maradona Junior selaku putra Diego Maradona mengklaim jersey baru Napoli melanggar hukum karena perseteruan hanya berasal dari mantan manajer ayahnya Stefano Sessi. Maradona Junior memahami maksud Napoli tak lain demi menghormati mendiang si tangan Tuhan. Namun keluarga melayangkan keberatan karena merasa tak dilibatkan. Terungkap gaji fantastis Antonio Conte di Tottenham Hotspur. Klub Premier League Tottenham Hotspur kini sudah dilatih manajer baru. Ya, dia adalah Antonio Conte. La Gazzetta dello Sport melaporkan gaji juru taktik asal Italia itu terungkap. Ia menerima upah 18 juta euro per musim atau setara dengan 297,8 miliar rupiah. Conte pun buka suara soal gaji fantastis tersebut. Menurutnya itu adalah tantangan bagi tim yang berminat menggunakan jasanya. Apakah gaji saya seperti membobol bank? Saya pikir pukulan. Pukulan hebat yang dilakukan oleh siapapun yang membawa saya, ujar Conte dikutip dari Football Italia. Anda melakukan pekerjaan Anda dan itu benar bahwa Anda melakukannya dengan baik. Saya melakukan milik saya di atas dan itu benar bahwa mereka membayar saya. Tambahnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!